untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Pada malam hari ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan berjuta-juta terima kasih atas ketegasannya Ketua PBNU kita. Nah, beliau ini namanya Kiai Haji Yahya Tsaquf ya. Kenapa kita katakan terima kasih, syukron jazilan? Karena beliau sudah berani berstatement, bahkan bukan hanya statement, tapi beliau juga memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Ketua PBNU Pusat, yakni usut tuntas pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada buku-buku yang diterbitkan kemudian di dalamnya ada narasi-narasi penyimpangan dari pada berdirinya NU 1926, maka buku tersebut harus segera ditarik, baik itu yang ada di lembaga formal ataupun di lembaga non formal. Sebenarnya Pak, kalau mau jujur, Gus Yahya ini juga sudah tahu pelakunya siapa, tahu. Cuma kan orang NU begitu, sadar pora dengan bahasa seperti itu, dengan bahasa satire, bahasa sarkasnya beliau harusnya menyadari, oh iya ya, saya ini sudah membuat buku NU yang di dalamnya menjelaskan narasi bahwa NU berdiri tahun 1926 ini tiada lain tiada bukan berdasarkan dari restunya 4 Habib, kan begitu, bahkan ditulis. Dan ini sudah berkeliaran, bila perlu di websitenya tutup, kan begitu. Kita berani mengatakan demikian, ngapunten, mohon maaf, ini berdasarkan sejarah yang asli yang disampaikan oleh Dzurriyyah Mu'assis 26, di antaranya adalah Gus Asrur. Beliau mengatakan tidak ada habaib yang memberikan restu, atau mungkin para ulama kita Mu'assis 26 ini kemudian matur dulu minta izin, emangnya lu siapa ya? Kan begitu. Justru kalau kita kerucut dalam sejarah, yang punya ide itu ya dari Mbah Nawawi Banten, walaupun beliau berada di tanah Hijaz. Dan ini berkiaran, siapa aja sih? Katanya Mbah Hasyim Asy'ari itu meminta izin kepada 4 Habib untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Logikanya begini, kalau benar-benar dari mereka ini mendukung penuh perjuangannya NU, tak perlulah ketika ada ngapunten Habib Ali Kuitang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai warga NU, kan begitu. Ini nggak logis. Bahkan saya pengen lihat di website ini, beredarnya di website mana saja, termasuk di websitenya Dalwa dan lain sebagainya, bahkan di NU online sendiri pun ada Pak, kan gitu. NU berdiri pada tahun 1926 setelah mendapatkan restu dari sejumlah tokoh habaib di Jawa Timur, katanya, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, dan Habib Husain Al-Haddad Jombang. Nah ini ada lagi, ini kadang-kadang saya mikir, kalau yang di buku Cahaya dari Nusantara ini kan ada Habib namanya Habib Hasyim ya, Habib Hasyim bin Yahya. Ini kok beda juga gitu referensinya. Jadi artinya berarti 5 habaib berarti kan. Nah hal-hal seperti ini betul kata Ketua PBNU, usut tuntas. Artinya jangan sampai kader-kader Nahdlatul Ulama ini justru akan goblok dengan sejarah. Kan begitu, ngapunten, ini kita tidak menghina, bukan untuk istihqar, tapi demi pelurusan sejarah. Maka itu perlu kita apresiasi, Ketua PBNU sudah mulai tegas. Dan kita tinggal lihat sekarang, mungkin ada yang lagi nonton, mungkin netizennya, monggo panjenengan
Panjenengan percaya dengan apa yang disampaikan oleh oknum itu atau percaya dengan Duriyah Muassis yang punya manuskrip, yang punya data, dan itu tertulis semuanya? Tinggal begitu aja. Kalau sudah diberikan data manuskrip yang begitu jelasnya bahwa berdirinya NU, kemudian dari sebelum Nahdlatul Ulama berdiri ada Nahdlatul Tujar dan lain sebagainya, itu tidak ada satupun campur tangannya dari habaib. Itu disampaikan oleh Gus Asrul. Maka ini kadang-kadang ada orang yang memframing begini loh, dulu itu kan lihat aja Mbah Hasyim Asy'ari ini kalau dipanggil sering, kalau ngaji ihya atau apa gitu, sering memanggil salah satu habaib katanya. Itu beda urusan. Yang namanya ulama kita itu dari dulu itu diajarkan akhlakul karimah, siapapun itu dihormati. Jangankan kepada orang yang mengaku cucu Nabi, kepada orang yang maksiat, mabuk dan lain sebagainya masih dihormati kok. Ini kepribadian perangaiannya ulama-ulama kita kan begitu. Maka Masya Allah ini ketika Gus Yahya di sidang plenonya, bahkan ketika konferensi pers juga beliau menyampaikan, pokoknya saya meminta kepada lembaga ma'arif, lembaga-lembaga NU, RMI dan lain sebagainya, kalau ada buku-buku yang menyimpang narasinya dari sejarah keasliannya NU, cabut dari peredaran. Bahkan beliau juga sampai usut tuntas siapa pelakunya tuh, otaknya siapa. Nah, itu kan Masya Allah nih, kita perlu angkat jempol. Kalau saya punya jempol 100, kita angkat jempol 100. Masya Allah. Nah ini Alhamdulillah, ini mulai cemerlang nih. Artinya wabah-wabah ini harus dihilangkan memang ya, dari pelaku, dari oknum-oknum yang suka senangnya itu merubah sejarah NU, kemerdekaan, terus kemudian apalagi Toriko, apalagi ya banyak soalnya, saking banyaknya ini. Nah ini ya, kalau ingin benar-benar diakui sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, jadilah orang Nusantara. Dan jangan sekali-kali merubah, mengacak-ngacak apa yang sudah ada di Nusantara, baik itu tradisi, peradaban, apalagi sejarah-sejarah kemerdekaan atau Nahdlatul Ulama. Anda ini gak terasa Pak, orang-orang yang sudah berani membelokkan, dia telah melawan, kewalat bahasanya, kewalat dengan muassis, kan begitu. Itu sajalah Pak Khalis, saya cuma ingin mengangkat jempol buat Gus Yahya. Masya Allah ini, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Dan saya yakin yang biasa digembol-gembolkan oleh mereka, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, ini Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, betul? Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Benar ini. Allah tampakkan sampai terbuka tuh. Kan begitu. Mudah-mudahan orang yang dengar sekarang juga yang lagi ngetik mulai terfikir, ya. Oh jelas Pak, saya yakin hatinya mengatakan demikian. Maka dzabal fuadu maro'a. Kok bener ya? Mesti gitu kan? Nah itu saja. Itu munafik namanya. Lain di mulut, lain di hati, ya munafik ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita doakan. Dan juga orang-orang yang sudah berani merubah sejarah, kita doakan Allah berikan kewarasan ya, biar waras maksudnya. Kalau masih pancet, gak gelem ngakoni, gak mau mengklarifikasi, berarti gak waras. Patut kita doakan, mudah-mudahan diberikan kewarasan.